Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to BK. So, today in this video I want to tell you about Badar War. Ya, jadi di perang Badar ini banyak sekali kejadian-kejadian wah gitu kan. Salah satunya kejadian yang dimana Abu Jahal menjemput ajalnya. Terus di perang Badar juga terjadinya kuasa Allah dalam peperangan umat Islam yang pertama. Perang Badar adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menunjukkan kekuatan dan keimanan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Ketika pasukan muslimin yang berjumlah 313 orang menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang lebih. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan, pasukan muslimin berhasil memenangi perang ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya. Jadi di dalam perang ini itu kan kita tahu tadi 313 kaum muslimin melawan 1000 pasukan dari kaum Quraisy Mekah. Dan di sini kaum muslimin sudah kalah jumlah, persenjataannya juga kurang memadai. Tapi dengan bantuan Allah yang menurunkan para malaikatnya ke medan perang tersebut, maka kaum muslimin bisa memenangkan perang Badar ini. Perang Badar juga menjadi bukti pertama bahwa Islam adalah agama yang benar dan mampu menghadapi tantangan dan dari musuh-musuhnya. Di dalam perang ini umat muslim kehilangan 14 pasukannya. Jadi 14 pasukannya itu gugur dari kaum muslimin dan 70 orang gugur dari kaum musyrikin. Yang gugur di perang Badar ini salah satunya ialah Abu Jahal. Yang dimana Abu Jahal ini dibunuh oleh 2 orang pemuda dari kaum muslimin. Yang dimana sejak awal dimulainya berkecamuknya perang, 2 orang pemuda ini sudah mencari, menanyakan yang mana yang namanya Abu Jahal. Mereka ingin membunuhnya. Dalam proses pembunuhan Abu Jahal ini, kedua pemuda ini sudah tahu bahwasanya Abu Jahal itu badannya besar, kuat, oh my god, gitu kan. Jadi 2 orang pemuda ini memulai membunuh Abu Jahal itu dari mulai kakinya dan dipotong, lalu ditusuklah Abu Jahal. Tetapi pada itu Abu Jahal masih hidup, dia sedang sakaratul maut. Dan Abu Jahal akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin ketika kaum muslimin itu melihat-lihat kondisi setelah peperangan perang Badar tersebut. Apakah ada yang masih hidup atau apakah ada yang masih bisa diselamatkan atau masih ada yang sekarat. Lalu terlihatlah Abu Jahal yang sekarat, lalu dipenggallah kepalanya. Oke, penyebab dari perang Badar ini di antara lain adalah kemudian dari Abu Jahal. Kemudian Nabi Muhammad dan kegiatan berdakwahnya telah mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Mekah. Begitu juga dengan sisa kaum Quraisy lainnya yang melihat kaum muslimin sebagai penjahat yang mengancam lingkungan dan kewibawaan mereka. Yang kedua ada penindasan terhadap umat Islam. Perlakuan buruk terhadap kaum muslim tidak hanya berlangsung di kota Mekah saja, namun kaum kafir Quraisy juga menekan kaum muslimin hingga ke Madinah. Kaum Quraisy melakukan teror yang sama dengan menyerang dan menguasai harta-harta benda kaum muslimin karena takut banyak hasil perdagangan yang akan berpindah kepada kaum muslimin. Jadi perang Badar ini sebenarnya cerita awalnya itu sebenarnya bukan memang buat perang. Makanya itu tadi kan dibilang kalau misalkan pas perang ini kaum muslimin itu udah kalah jumlah sama kalah dalam segi persenjataan. Ketika perang Badar ini bermula di saat kaum Quraisy Mekah ini dia tuh pengen menjual harta-hartanya, pengen berjualan lah, berdagang. Dan kaum muslimin ini ingin merampas kafilah dagang si kaum Quraisy ini karena kaum Quraisy ini
mereka berdagang menggunakan harta benda kaum muslimin yang tertinggal di Mekah. Jadi kaum musyrikin ini mengambil harta benda kaum muslimin yang tertinggal di Mekah, lalu mereka ingin jual, dan kaum muslimin ini pengen mengambil balik harta benda mereka. Jadi setelah itu kaum musyrikin ini udah mulai ngeh tuh bahwasanya kafilah dagang mereka tuh diawasi, pengen dijarah. Lalu si pemimpin dari kafilah dagang itu, saya lupa namanya siapa, itu mengirim pesan ke kaum Quraisy Mekah untuk meminta tolong bantuan. Setelah itu udah kaum musyrikin yang dari Mekah itu datang, gak utiwi lagi utiwi, lalu di tengah-tengah utiwinya itu kaum musyrikin ini yang pemimpin yang ngirim surat tadi baru nggak kalau misalkan mereka itu bisa kabur, tapi terus si ketuanya nih nge-share lagi pesan kalau nggak jadi, nggak usah datang, tapi tetap karena kaum Quraisy ini apa ya, kayak nyesek gitulah karena dibatalin, karena udah perang nih kan kayak gitu, jadi ya udah nggak bisa dibatalin, ya udah terjadilah perang Badar. Bisa. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa ya, ini dicek di Instagram saya. Bisa kalian cek desain saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.